Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Katimah dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit dan bidang miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau baik semua. Ya, pagi kali ini kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, dipimpin dulu doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Pada pagi yang cerah ini, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau nanya dulu. Dulu waktu pas TK-nya, siapa yang pernah main jungkit-jungkit? Pernah semua ya? Pinter. Terus siapa yang di rumahnya punya tangga atau pernah naik tangga? Pernah semua. Bagus. Nah, itu adalah sedikit contoh dari pesawat sederhana. Pada pagi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Tetapi pagi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tuas atau pengungkit dan bidang miring. Tunggu dulu. Sebelum Ibu jelasin, kita absen dulu ya. Gimana? Hadir semua? Hadir. Oke, setelah kita absen, Ibu akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah pesawat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan yang disusun secara sederhana. Lalu, pesawat sederhana memiliki beberapa contoh, yaitu ada gunting, ada tang, ada apa lagi ya? Oh iya, ada tangga, terus ada jungka-jungkit. Nah, itulah beberapa contoh dari pesawat sederhana. Tuas atau pengungkit dibagi menjadi 3 golongan. Tuas atau pengungkit golongan pertama yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya ada gunting, jungka-jungkit, dan tang. Lalu, tuas atau pengungkit golongan kedua yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya yaitu ada kereta atau gerobak sorong, lalu ada pemecah kemiri, ada pembuka tutup botol, dan pemotong kertas. Lalu tuas atau pengungkit golongan ketiga yaitu titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya yaitu ada pinset, ada sekop, dan ada staples. Nah, itulah dia contoh dari tuas atau pengungkit. Selanjutnya yaitu ada bidang miring. Bidang miring adalah permukaan yang tingginya berbeda. Bidang miring berguna untuk memindahkan benda-benda atau barang-barang dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Lalu bidang miring contohnya yaitu ada tangga, ulir pada skrup, terus ada obeng dan jalan perbukitan atau berkelok. Manfaat pesawat sederhana. Manfaat pesawat sederhana yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia, baik dari memindahkan barang ataupun dalam pekerjaan yang sangat jauh. Yang kedua yaitu energi yang dibutuhkan sangatlah sedikit. Lalu yang ketiga waktu yang dibutuhkan juga menjadi lebih sedikit. Dan yang keempat yaitu untuk mengubah arah gaya. Ya, itu adalah penjelasan tentang pesawat sederhana dan jenisnya yaitu tuas atau pengungkit dan bidang miring. Contoh dari pesawat sederhana tentang tuas atau pengungkit dan bidang miring. Di mana ini adalah contoh-contoh dari tuas atau pengungkit, ya. Ini ada tuas atau pengungkit jenis 1, di mana ini ada contoh dari gunting. Gunting yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Lalu ada juga contohnya tang, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa.
Lalu tuas atau pengungkit jenis kedua. Tuas atau pengungkit jenis kedua yaitu ini ada kereta gerobak atau sorong, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dan ini juga ada pemecah kemiri, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dan selanjutnya yaitu ada tuas atau pengungkit jenis ketiga. Contohnya seperti skop, yaitu titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Lalu ini ada pinset, yaitu titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Ini adalah jenis-jenis dari tuas atau pengungkit. Yang selanjutnya yaitu ada bidang miring, di mana bidang miring ini memiliki contoh. Contohnya yaitu ada pisau, ulir pada skrup, lalu ada tangga, dan jalan perbukitan atau berkelok. Ini adalah beberapa contoh dari bidang miring. Ibu akan menampilkan video tentang pesawat sederhana mengenai materi tuas atau pengungkit dan bidang miring. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 6 hal yang perlu kita ingat tentang tuas. Tuas termasuk pesawat sederhana loh. Alasannya, tuas dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Teman-teman, tahu tidak tuas itu apa? Tuas adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari gaya. Tuas dikenal juga dengan nama pengungkit. Kira-kira bagaimana ya prinsip kerja tuas? Prinsip kerjanya yaitu dengan menggunakan 3 titik, titik beban, titik tumpu, dan titik gaya. Teman-teman, apa saja ya macam-macam tuas? Yuk kita cari tahu. Berdasarkan posisi titik beban, titik tumpu, dan titik kuasanya, tuas dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Disebut tuas golongan 1 jika posisi titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh golongan ini antara lain gunting, tindis, jungkat-jungkit, dan pencabut paku. Jika posisi titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, maka disebut tuas golongan 2. Contoh golongan ini antara lain angkong, alat pemotong kertas, dan alat pemecah kemiri. Sedangkan disebut tuas golongan 3 jika posisi titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh sekop. Sekop digunakan untuk memindahkan pasir. Apa saja keuntungan menggunakan tuas ya? Keuntungan dengan menggunakan tuas antara lain untuk memudahkan pekerjaan, menghemat tenaga, dan untuk menghemat waktu. Teman-teman, bagaimana ya penerapan prinsip tuas pada teknologi? Penerapan prinsip tuas dalam teknologi antara lain pada industri alat game, yaitu pembuatan tongkat arcade. Tongkat ini digunakan untuk mengontrol permainan. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Pesawat sederhana, episode bidang miring dan roda. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 7 hal yang perlu kita ingat tentang bidang miring dan roda. Pertama, termasuk pesawat sederhana. Teman-teman, tahukah kamu ternyata bidang miring dan roda itu termasuk pesawat sederhana loh. Pesawat adalah semua benda yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Karena kesederhanaan dalam cara penggunaannya, alat-alat tersebut dinamakan pesawat sederhana. Yang kedua, prinsip kerja bidang miring. Apa ya prinsip bidang miring itu?
Yuk kita cari tahu. Prinsip kerja bidang miring adalah menggunakan atau mengkondisikan alat berbentuk miring dalam melakukan kerja. Contohnya, menaikkan tong ke bak truk menggunakan bidang miring. Kalau dengan cara mengangkat, jauh lebih menguras tenaga loh. Yang ketiga, keuntungan bidang miring. Apa saja ya keuntungan bidang miring itu? Yuk kita cari tahu. Keuntungannya ada dua, yaitu lebih hemat tenaga dan lebih hemat waktu. Contohnya, alat yang menerapkan bidang miring yaitu kapak, obeng, pisau, dan sekrup. Yang keempat, penerapan bidang miring. Apa saja ya aplikasi bidang miring itu? Penerapan bidang miring antara lain pada pembuatan jalan-jalan di pegunungan, pembuatan alat peraga pembelajaran, bentuk skrup, tangga, dan lain-lain. Tadi Ibu sudah menjelaskan materi mengenai pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Nah, Ibu akan memberikan contoh tuas atau pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gunting, di mana gunting ini adalah letak dari titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Ini adalah contoh dari jenis tuas atau pengungkit. Lalu yang kedua ada tang, di mana tang ini juga sama dengan gunting, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Dua ini adalah contoh dari jenis tuas atau pengungkit di dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana jika kita menggunakan jenis tuas atau pengungkit ini, kita akan mempermudah pekerjaan kita dan memakan waktu yang singkat dan membuat beban kita menjadi lebih ringan. Oke, ini adalah jenis dari tuas atau pengungkit. Lalu Ibu akan menjelaskan tentang contoh bidang miring secara nyata atau di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ada pisau, di mana pisau ini menggunakan bidang miring untuk kita gunakan sehari-hari. Tapi kalian tidak boleh menggunakan pisau ya, karena pisau ini tajam. Jadi menggunakannya harus didampingi oleh orang dewasa. Ini adalah contoh dari bidang miring. Kita akan praktek dengan alat peraga, yaitu jenis tuas atau pengungkit. Kita akan menggunakan media yaitu sendok, lalu ada kaleng yang memiliki tutupan seperti ini ya, dimana kita akan mencoba menggunakan sendok untuk membuka kaleng ini, karena kalau kita menggunakan tangan biasa itu akan menjadi lebih sulit atau beban berat yang kita gunakan itu menjadi lebih berat. Lalu kalau kita menggunakan sendok, energi atau beban yang kita gunakan menjadi lebih ringan dan memakan waktu yang lebih singkat atau cepat, dimana kita caranya seperti ini ya. Kita menggunakan sendok dan ini kaleng. Lalu contohnya seperti ini. Kita membuka dengan menggunakan, nah contohnya seperti ini contohnya. Ini adalah contoh dari membuka kaleng, dimana jika kita menggunakan tangan pasti akan sangat sulit, apalagi kalau anak-anak seperti kalian pasti akan sulit kan. Jadi Ibu sarankan menggunakan sendok. Kita coba lagi ya, seperti ini. Ini kalengnya kita buka dengan seperti ini. Nah, itu adalah prinsip tuas atau pengungkit. Kita bisa menggunakan sendok dan kaleng, dan kita pun membukanya sangat cepat dan hemat energi. Itulah dia contoh dari tuas atau pengungkit. Ini adalah contoh dari tuas atau pengungkit, di mana paku ini tertancap di bagian ini. Lalu kita menggunakan prinsip kerja tuas atau pengungkit, di mana kita bisa menggunakan paku dan palu. Kita akan memperagakannya. Jikalau kita tidak menggunakan palu, kita akan lebih susah melepasnya, karena kita akan menggunakan waktu yang lama dan menggunakan energi yang lebih banyak.
Ini adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh dari tuas atau pengungkit. Jikalau kita menggunakan ini si palu, kita lebih mudah untuk melepasnya karena kita menggunakan energi yang lebih sedikit dan memakan waktu yang lebih sedikit. Itu adalah contoh dari tuas atau pengungkit yang kita telah peragakan. Lalu ini adalah contoh alat peraga dari bidang miring, di mana kita bisa menggunakan kardus dan papan bekas dan sebuah mobilan. Ini adalah contoh dari bidang miring, di mana jika mobil menggunakan bidang miring akan menjadi lebih cepat sampainya daripada tidak menggunakan sebuah bidang miring. Dan ini kita juga bisa menggunakan bidang miring di kita ke atas, menaikkan ke atas seperti ini, ataupun kita menurunkan ke bawah seperti ini. Nah, itu dia materi mengenai pesawat sederhana, jenis tuas atau pengungkit dan bidang miring, di mana tuas atau pengungkit dan bidang miring bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan bisa kita gunakan. Untuk menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Dan untuk pembelajaran pada pagi hari ini Ibu selesaikan ya. Dan Ibu mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Ibu menyelesaikannya juga dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.